Pro 1 RRI Palembang. Pendengar kami sesaat lagi akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami lewat program Dialog Palembang pagi ini. Jadi nanti Anda bisa bergabung di line telepon 0711369977, bisa juga chat kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga WhatsApp kami di 082179279090. Sesaat lagi kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini untuk Anda. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Dialog Palembang pagi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar untuk edisi hari ini di hari Kamis ya, 20 Februari 2025 ya. Kenapa tiba-tiba ngeblank ini ya nyebutin tanggal ya. Baik, yang pasti nanti pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, lalu juga bisa ke aplikasi RRI Digital. Kita akan berbincang-bincang mengenai peran koperasi untuk menopang ekonomi Sumatera Selatan bersama saya Tata Edins, dan di studio Pro 1 Palembang sudah hadir narasumber kita adalah Kabid Pemberdayaan Koperasi Diskop UKM Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Morena Suci Basmark SIKOM MM. Selamat pagi Bu Suci. Assalamualaikum. Oh, Bu Moren. Bu Moren aja. Bu Moren, Ya, Assalamualaikum. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke sini lancar, Bu? Alhamdulillah lancar, Mbak. Alhamdulillah lancar ya. Jadi tadi nggak kena macet sekalipun ya? Pasti macet. Macet juga ya, Bu ya? Cuman lumayan lancar tadi. Lumayan lancar juga ya. Nanti kita juga akan tersambung via Zoom bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Redian Dedi Umrin SEMM ya. Tapi nampaknya belum tersambung, belum bergabung bersama kita di sini. Kita sambil lanjutkan perbincangan kita nih mengenai peran koperasi untuk menopang ekonomi Sumatera Selatan. Sebelum kami mulai ya untuk tanya jawab kepada kedua narasumber, izin ya Bu Moren, kita simak dulu laporan reporter RRI ini mengenai koperasi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Koperasi memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian daerah, terutama bagi karyawan dan juga masyarakat yang tergabung di dalamnya. Penggiat koperasi di Palembang, Tri Ivani, menegaskan, koperasi memberikan banyak manfaat bagi anggotanya, terutama dalam aspek kesejahteraan dan juga akses keuangan yang lebih mudah. Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah simpan pinjam, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, ia berharap pemerintah dapat memberikan pelatihan rutin kepada para penggiat koperasi agar mereka semakin terampil dalam mengelola usaha dan juga menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Dan ekonomi khususnya di Sumatera Selatan. Tentunya peranan koperasi dalam hal ini selaku pengurus koperasi Angkasawan sangat membantu sekali, terutama dalam meningkatkan perekonomian, dalam meningkatkan kesejahteraan para anggota. Kami berharap ke depan agar pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan maupun Dinas Koperasi Kota Palembang dapat meningkatkan selain kesejahteraan para anggota koperasi itu sendiri, tentunya kami berharap ke depan agar dari segi memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan koperasi itu sendiri, ini secara rutin dilaksanakan, diberikan semacam pelatihan langsung bagi koperasi yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan juga pelatihan diharapkan dapat memperkuat peran koperasi dalam menopang ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kota Palembang. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Baik, laporan reporter RRI Hairul Rizky tadi sudah secara singkat juga sudah
memberikan informasi kepada kita semua bahwa peran koperasi juga sangat penting ya untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan ini. Nah, saya ke Bu Moren ini. Bu Moren ini selaku Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan. Perkembangan koperasi di Sumatera Selatan dalam 5 tahun terakhir ini seperti apa ya, Bu ya? Saya perkenalkan diri dulu, Mbak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Morena Suci Basmat, tapi biasa dipanggil Ibu Moren. Bu Moren ya. Iya, saya Kabid Pemberdayaan Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Perkembangan koperasi saat ini di Sumatera Selatan sudah sangat baik, terutama untuk koperasi yang jenis simpan pinjam, koperasi KSU, serba usaha, dan koperasi produsen sudah banyak berkembang di Sumatera Selatan. Apalagi saat ini Presiden Prabowo sedang menggalakkan MBG itu, makan bergizi itu, dan kedepannya koperasi adalah salah satu fasilitator untuk penyediaan MBG itu di daerah-daerah. Nah, saat ini kita akan mendata koperasi-koperasi seperti koperasi KUD di sektor pangan, koperasi perikanan, dan koperasi ternak sapi yang menghasilkan susu untuk memfasilitasi program ini. Kedepannya kita akan mencari koperasi-koperasi produsen yang sudah siap untuk memfasilitasi semua kebutuhan MBG baik dalam segi beras, minyak, dan tempe, tahu tempe, dan telur. Itu yang sudah dikelola oleh koperasi kita. Seperti di Sumatera Selatan sudah ada koperasi produsen yang sekarang ini membuat minyak makan merah. Itu ada di Musi Banyu Asin, Koperasi Sejahtera. Itu cikal bakal pabrik mini minyak makan merah yang dikelola oleh koperasi. Selama ini kan kita ada perusahaan inti, perusahaan yang mengelola minyak itu kan dari petani ke PT. Nah, sekarang di Musi Banyu Asin sudah bergerak koperasi mini yang akan membantu memfasilitasi kebutuhan minyak goreng di Sumatera Selatan. Itu sedang berjalan, sedang proses pembangunan pabriknya, dan kemarin sudah ditinjau oleh Bapak Menteri Pak Teten Mas Duki. Itu Mbak yang sebentar. Baik, jadi kalau melihat perkembangannya 5 tahun terakhir ini, koperasi kita di wilayah Sumatera Selatan ini seperti apa, Bu, untuk kontribusinya ya terhadap perekonomian di daerah kita ini? Kita bisa membantu memfasilitasi anggota untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Tapi koperasi itu harus sehat. Koperasi memang harus benar-benar secara legalitas dan izinnya memang harus kuat, tidak seperti koperasi sekarang kan banyak koperasi bodong, koperasi pinjol itu kan tapi berkedok koperasi. Nah, kedepannya akan kita lebih ketatkan lagi untuk pengamanan dan si koperasi ini supaya lebih tidak menjadi koperasi yang bodong, sehat secara legalitas, sehat secara badan hukumnya. Nah, kemarin kan sudah banyak Mbak cerita-cerita tentang koperasi yang berkedok simpan pinjam, tapi kenyataannya di lapangan ya seperti yang sering terjadi itu rentenir itu Mbak. Nah, itu berkedok namanya koperasi tapi dia ininya rentenir kan di lapangan yang dengan bunga yang sangat mahal, dan ya anggotanya menjadi sulit untuk membayar, akhirnya jadi kredit macet. Nah, itu kedepannya kami akan ada pinjaman bunga lunak dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan, melalui PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Selama ini kita tahu pernah dengar Mekar Mbak dari PNM. Nah, itu sebenarnya uangnya itu dari Kementerian Keuangan. Tapi penyalurannya yang sekarang ada di Sumatera Selatan tuh baru melalui Penggadaian dan PNM Mekar. Nah, kedepannya kami akan membantu si anggota koperasi mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah melalui pinjaman PIP itu disalurkan oleh koperasi, Mbak. Oke, baik ya. Nah, jadi Anda juga nih pendengar yang mungkin ada yang ingin tanyakan langsung. Tadi juga Bu Moren udah spill ya soal jangan sampai nanti
kita malah terperangkap ya sama koperasi-koperasi yang dalam tanda kutip itu tadi ya Bu Maren ya. Jadi silakan saja langsung di 0711369977, bisa chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga di WhatsApp 082179279090. Nah, biasanya koperasi itu kan punya beberapa program gitu ya Bu ya. Nah, kalau di Skop sendiri ya Bu ya, untuk program unggulannya nih dalam memberdayakan koperasi itu sendiri untuk pertumbuhan ekonomi lokal ini seperti apa Bu? Saat ini kami untuk mendigitalisasikan koperasi dulu tahap awalnya ini, supaya koperasi yang dulu kan hanya koperasi manual. Iya. Koperasi ketika konsumen bayar cukup dicatat di buku kuning. Iya. Nah, saat ini kami bekerja sama dengan provider dari yang sudah dirujukkan oleh Kementerian Koperasi untuk membuat aplikasi digital untuk membantu keuangan, proses keuangan dari koperasi itu sendirinya, supaya bisa lebih tertata lagi pinjamannya, berapa sisa pokok hutangnya, berapa angsurannya dan tabungan dari anggota itu. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa provider yang sudah ada di Indonesia ini untuk membantu memfasilitasi koperasi untuk go digital. Jadi itu nanti anggota dan juga pengurus tuh ada aplikasinya begitu Bu? Atau? Iya, semacam kayak M-Banking lah. Oh Tapi iya. M-Banking ini khusus untuk koperasi, anggota koperasi. Oke. Jadi dibuatkan aplikasi, di situ nanti ada transaksi, si anggota bisa menabung, kan bisa mengecek saldo dan bisa membeli token listrik, mentransfer ke bank-bank konvensional, misalnya dia mau bayar sekolah anaknya bisa melalui aplikasi itu. Melalui aplikasi itu ya. Kapan mulai diterapkan Bu? Kami sudah mulai 2023 kemarin. 2023. Sudah jalan. Sejauh ini penggunaannya seperti apa? Jadi maksudnya para anggota itu bagaimana responnya begitu? Untuk para anggota sih ketika mereka sudah melek digital, ya pasti mereka akan bersyukur lah ya mempunyai aplikasi seperti ini. Jadi memudahkan transaksi mereka via digital untuk seperti membayar sekolah anak, terus itu mentransfer kebutuhan pokok, terus juga untuk membeli token listrik, itu kan sekarang kan sangat-sangat dibutuhkan lah. Kita beli token listrik nggak usah mau ke Indomaret, ke Alfamart, cukup hanya melalui handphone kita bisa bertransaksi. Oke, sangat membantu sekali berarti ya secara sederhana begitu ya Bu ya, tidak ribet ya. Baik, Bu Moren, ini Pak Redian sepertinya sudah bergabung bersama kita via Zoom pagi hari ini. Kita sudah bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang via Zoom, sudah tersambung bersama Bapak Redian Dedi Umrin SEMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Redian. Selamat pagi Bu, selamat pagi Morena. Ya, maaf saya dalam perjalanan ini. Siap. Pak, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang Pak Redian ya. Pak Redian, ini saya langsung saja nih ya Pak ya, karena tadi kita sudah sempat menanyakan juga ke Bu Moren ya. Saya tanyakan kepada Pak Redian nih, peran koperasi sendiri untuk menciptakan lapangan kerja baru di Kota Palembang gitu ya Pak ya, khususnya memang bagi masyarakat yang terdampak katakanlah pengangguran. Nah, ini seperti apa Pak Redian? Oke, terima kasih. Kalau kami melihat, kalau koperasi sendiri kita tidak bisa lepaskan dari peran UMKM, karena nyatanya bahwa sebagian besar koperasi itu adalah kawan-kawan yang berkumpul sendiri adalah mereka-mereka yang dalam kategori usaha kecil dan menengah. Nah, terkait dengan tenaga kerja, bahwa kita pernah diuji dengan kondisi COVID kemarin yang ya begitu banyak korban, artinya ya kan, baik dari sisi finansial lah kita lihat maupun dari sisi perkembangan ekonomi. Di situ kita lihat bahwa yang paling mampu bertahan adalah UMKM. Nah, di sini kami melihat bahwa begitu kuatnya peran UMKM dalam mempertahankan kondisi ketenagakerjaan. Nah, kami melihat bahwa korelasi antara UMKM dengan kondisi ketenagakerjaan khususnya di Kota Palembang itu sangat besar sekali.
Halo, Ya, baik Pak. Ya, kita menyimak. iya, iya. Itu mungkin sementara dari kami bahwa memang peran koperasi dan UMKM ini sangat signifikan. Artinya Mm-mm. ini tidak bisa dilepaskan dari peran koperasi UMKM dan ketenagakerjaan. Mereka adalah ya seperti kalau boleh kami katakan seperti apa namanya mata uang ya. Ada lapis bawah dan ada lapis atas. Dia akan sangat saling mendukung mereka. Ya, baik. Lalu di Dinas Tenaga Kerja sendiri untuk mendorong kolaborasi antara koperasi dan juga sektor formal begitu ya Pak ya untuk meningkatkan Iya. penyerapan tenaga kerja ini strategi apa nih Pak yang dilakukan gitu? Kebetulan kami di Dinas Tenaga Kerja punya ada nama program pelatihan. Mhm. Kami melibatkan peran-peran usaha kecil dan menengah. Kalau boleh kami sebutkan adalah salah satunya adalah kelompok unit usaha kuliner Hmm. yang dimana di situ mereka bergabung dan kami aktif di situ Ibu, memberikan pelatihan, memberikan edukasi dan kami juga melakukan semacam pengukuran terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah. Oke, baik. Jadi sejauh ini memang kolaborasi dari stakeholder yang terkait tuh berjalan terus begitu ya Pak ya sehingga memang bisa menjadi satu kesatuan mendukung kesejahteraan anggota dan juga pastinya perekonomian yang ada di Sumatera Selatan sendiri begitu ya Pak ya. Betul. Baik, Salah satu contoh, izin kami lanjutkan. ya Salah silakan Pak. satu contoh kemarin, kami beserta kawan-kawan dari apa namanya kelompok usaha kuliner, kami kemarin melakukan pelepasan apa namanya bibit ikan di Sungai Musi, ada 3.000 bibit ikan. Mhm. Ini untuk menjaga kesinambungan bahkan sampai kepada apa namanya kesinambungan kondisi lingkungan, bukan hanya terkait ketenagakerjaan saja. Jadi kami sudah merambah kepada hal yang lebih luas, bukan sekedar pelatihan saja. Aspenku, kami katakan Aspenku, kemarin itu kami aktif, kemudian Aspenku juga bila ada lowongan-lowongan pekerjaan, mereka pasti akan melaporkan kepada kami. Karena kami juga pada saat ini ada yang namanya program live TikTok lowongan pekerjaan Adogawi. Ya. Kami ya di Adogawi ini kami selalu menyampaikan apa namanya lowongan-lowongan pekerjaan. Di sini peran kami dari UMKM dan ketenagakerjaan itu sudah sangat erat, artinya kita sudah lebih maju, bukan sekedar pelatihan saja, menyangkut hal-hal yang lebih luas. Baik. Baik, saya ke Bu Maren dulu begitu ya Pak Redian ya. Dan jangan lupa juga Iya, pendengar silakan bergabung bersama kami di 0711369977 082179279090. Sebelum saya lanjutkan ke Bu Moren, sepertinya sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tata. Selamat pagi. Sama Bapak siapa di mana Pak? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten, silahkan pertanyaannya. Ya, selamat pagi dengan Ibu Morin dulu ya. Oke. Ya. Begini dari koperasi ya, Ibu Morin. Ya, silakan. Ini Ibu Morin ya, ini saya mau nanyakan langsung ke aplikasi ya. Siap. Seperti Ibu Morin tadi katakan, sekarang sudah ada digital dari koperasi itu. Kemudian saya mau tanyakan, kalau dulu kan di sekolah-sekolah waktu saya masih di sekolah dulu, untuk jadi anggota koperasi itu kan harus punya simpanan dan pinjaman itu harus 3 kali dari simpanan gitu. Nah sekarang ini kan aplikasi banyak gitu. Kita itu kan dia nggak punya bank, dia bukan bank tapi dia mudah gitu untuk kita melakukan itu penggunaan. Kita punya dana sekian kita ini. Nah mohon penjelasan Ibu Moren, aplikasi yang sudah kerjasama yang Ibu Moren bilangin itu yang sudah dipercaya pihak ketiga katanya itu yang mana saja? Oh, aplikasi apa saja begitu ya Pak ya? Ya, apa jaminannya apa gimana? Itu kepercayaan masyarakat itu terhadap mereka itu seperti apa dari jaminan dari Departemen Koperasi. Oke. Pencerahannya Ibu Moren, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa nih Bu Moren ya aplikasi yang diajak kerjasama sama pemerintah ini ya?
sampai saat ini kita sudah bekerja sama dengan PT Sakti Kolaborasindo dari Bandung. Oke. Sudah ada beberapa koperasi yang sudah menggunakan aplikasi tersebut, dan memang dampaknya sudah sangat banyak buat mereka untuk melakukan transaksi untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Itu sudah rekomendasi dari Kementerian Koperasi, Koperasi Sakti, PT Sakti Kolaborasindo. Jadi nanti nama aplikasinya itu apa, Bu? Sakti. Atau nama aplikasinya, supaya memang ini memang waktunya sepertinya kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga tidak terjebak begitu ya dengan aplikasi-aplikasi yang ternyata ini bukan aplikasi yang diajak kerjasama begitu ya, Bu ya. Aplikasi apa namanya? Namanya Saktilink. Oh, Saktilink ya. Jadi saat ini cuma Saktilink yang bekerja sama begitu, Bu. Aplikasinya. Sudah Ya? ada 3 sudah ada 3 koperasi, Telkomsel, dan satunya lagi Inveli. Oke. Inveli itu di Banyu Asin. Oh, Inveli di Banyu Asin ya. Oke, berarti ada Inveli dari Telkomsel sama dan Saktilink itu tadi Saktilink, ya. Oke, jadi 3 itu ya pendengar ya. Jadi di luar dari 3 itu berarti bukan ya. Ada sih yang ini, cuma yang legal dan memang sudah diakui oleh Kementerian Koperasi. Iya, 3 itu yang aplikasi, memang legal begitu ya. Oke, jadi kita tidak tertipu lagi dengan jebakan-jebakan aplikasi yang Pinjol. memang begitu banyak ini ya. Oke, Pinjol baiklah. yang berkedok koperasi kan sekarang lagi sedang marak kan. Jangan sampai nanti kita jadi korban begitu ya. Oke. Nah, kalau di perbincangan kita ini begitu ya, Bu ya. Koperasi ini kan bisa menjadi tulang punggung ekonomi juga gitu ya, memberdayakan koperasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal ini ya. Nah, bagaimana kita bisa menganggap bahwa bagaimana koperasi bisa meyakinkan bahwa memang koperasi adalah tulang punggung begitu, Bu? Karena terus terang masih ada yang maju mundur gitu ya. Karena takut nanti bunganya besar, takut gimana gitu. Nah, silakan, Bu. Kita koperasi yang ada di Sumatera Selatan ini kita sudah melalui semacam seperti pelatihan dari kami untuk mereka supaya nanti ketika mereka memberikan pinjaman kepada konsumen tidak menjebak anggota dengan bunga yang kita buat sekecil mungkin, semurah mungkin, dan nanti anggota koperasi bisa mendapat pinjaman dan akhir tahun dia mendapat SHU. Iya. Nah, itu SHU itu kan lumayan kan. Ketika koperasi sehat itu dinyatakan sehat, itu adalah koperasi yang setiap tahunnya melakukan RAT. RAT itu rapat anggota tahunan. Itu biasanya dilakukan di awal tahun untuk memberikan kepercayaan kepada anggota berapa pembukuan, berapa untung rugi, laba yang didapatkan oleh koperasi. Ketika nanti sudah mendapat laba, maka akan dibagi menjadi SHU ke anggota-anggota. Dan itu memang sudah banyak dirasakan sama masyarakat yang terutama UKM. UKM ini kan koperasi ini kan banyak anggotanya pedagang, UKM, dan mereka memang yang tiap hari ada rutinitas, ada pertukaran uang. Mereka menabung, bisa meminjam, dan nanti ketika membutuhkan dana untuk meluaskan UKM-nya bisa dengan pinjam di koperasi kan. Dan bunganya rendah juga dibuat supaya si anggota tidak terjebak dengan pinjaman yang tidak legal. Oke, baik kalau begitu ya, sudah dijelaskan juga. Nah, izin nih Pak Redian dan juga Bu Moran, kita ke pendengar kembali ya. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Putra Banten di Banyung Lincir, Mbak Tata. Putra Banten di Banyung Lincir, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya gini, Ibu narasumber dan Bapak, apakah ada di Desa Kecamatan Tunggal-Jaya, saya pernah minjam koperasi, tapi namanya koperasi simpan pinjam. Tapi di situ dia itu terlalu besar bunganya, Mbak. Nah itu di Tunggal-Jaya itu apa ilegal, apa sudah diakui pemerintah gitu aja, Mbak? Nama koperasinya apa? KSP apa ya di Tunggal-Jaya, aku lupa lagi KSP itu, Kecamatan Tunggal-Jaya. Oke, baik. Kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu lah aku minjem itu. Oke, bunganya berapa, Pak?
Apa? Bunganya berapa persen? per tahun? Kalau kurang lebih tuh aku tuh minjem 8 juta, jadi 8 juta kurang lebih jadi 12 jutaan. Oke, itu saja Pak. Ya itu cuman itu. Terima kasih narasumber dan Mbak Tata. Mm-mm. Cuma aku mohon penjelasannya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijelaskan Ibu Moren. Untuk koperasi biasanya itu pinjaman dengan bunga per tahun itu sekitar 12%, Mbak. Oke. Bunga per tahunnya. Tidak ketika dia lebih dari itu maka kami akan turun ke sana untuk memeriksa kenapa koperasi itu melakukan Bunga sedemikian bunga yang besarnya membesar, gitu ya. Karena Oke. memang sudah ada aturannya hanya 12% Oke. per tahun untuk pinjaman itu. Jadi kalau di Tunggal Jaya tuh koperasi yang benar-benar koperasi, real koperasi apa Bu? Kalau itu kan itu masuk di Kabupaten Muba. Ya. Ya, saya kurang jelas juga nama koperasinya. Kalau Bapaknya bisa jelasin nama koperasinya, biar nanti Oke. kita bisa Atau mungkin nanti Bapaknya bisa cari tahu di dinas kita begitu. Mungkin dinas kita ada list beberapa koperasi begitu ya Pak ya. Langsung ke Muba gitu ya, ke Dinas Koperasi di Musi Banyu Asin gitu ya. Di situ ada list-list, ada daftar koperasi yang memang legal, ya, ilegal. yang bisa kita ajak kerjasama atau kita bisa bisa tahu di dalamnya seperti apa gitu ya. Oke, baik, sudah dijawab ya Pak Putra Banten di mana tadi, di Banyu Asin nih, Banyu Lincir ya begitu ya. Nah saya ke Pak Redian. Pak Redian, ada program pelatihan khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk mungkin meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota koperasi di Kota Palembang ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Tata. Kalau secara langsung untuk pelatihan yang kita ke koperasi itu sampai sekarang kita belum ada. Ya. Tetapi kita lebih kepada rata-rata mereka pedagang kecil atau para pencari kerja yang kita memang menyasar mereka yang saat ini memang membutuhkan pekerjaan. Nah, itu pelatihan-pelatihan yang ada di kita. Ada beberapa pelatihan yang biasa kita lakukan, antara lain pelatihan welder atau mengelas, kemudian listrik, kemudian motor, ada menjahit juga untuk ibu-ibu. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis, maksudnya bukan non teknis, bersifat kemasyarakatan. Misalnya kami membuat usaha kue kuliner, kemudian pempek. Ini kita mengumpulkan ibu-ibu dari kecamatan. Artinya kami lebih bergerak kepada para pencari kerja yang pada saat ini memang mereka tidak bersekolah atau kuliah dan memang mereka tidak bekerja. Nah, pemerintah Kota Palembang juga saat ini, insya Allah di 2025 ini segera meluncurkan terkait dengan perlindungan terhadap para pekerja migran. Mohon maaf, maksudnya para pekerja rentan. Jadi mereka yang seperti, mohon maaf, mereka tukang beca, ojol, pedagang kecil itu semua akan dilindungi. Artinya ketika mereka bekerja, mulai dari berangkat rumah sampai mereka pulang ke rumah lagi, mereka akan dilindungi. Nah, terkait dengan koperasi tadi, memang saat ini koperasi harus mohon izin memodernisasi diri. Artinya kita sekarang berkelahi dengan pay letter, kita sekarang berkelahi dengan pinjaman cepat yang cukup dengan KTP dan tanpa verifikasi lain-lain, mereka sudah bisa menerima uang dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik. Nah, ini kadang-kadang menjebak. Kami selalu mengedukasi terkait dengan ini. Ini juga mereka ketika nanti terjebak dalam pinjaman cepat itu, pinjaman online itu biasanya akan terjadi tagihan-tagihan yang di luar perkiraan mereka. Nah, ini yang kami lakukan juga edukasi kepada para pencari kerja, kepada pedagang kecil, para karyawan-karya atau masyarakat yang kami latih. Itu sementara Mbak Tata. Baik, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 Palembang ya, di 0821 7927 9090 ya.
Ini tidak disebutkan namanya, dari 0851 7963 sekian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mau bertanya langsung nih kepada Bapak Redian dari Dinas Tenaga Kerja. Saya selalu mantau gitu Pak ya program Ado Gawe di TikTok begitu ya. Nah, Pak, apakah ini program ini benar-benar mencarikan kerjaan untuk kita yang butuh kerjaan langsung dicarikan pada saat itu juga, atau gimana Pak? Saya sering komen tapi sering nggak terbaca juga komennya sama admin begitu. Oke, silakan Pak Redian. Oke, terima kasih. Jadi memang kita dalam mengedukasi masyarakat ini harus sabar. Artinya kami selalu memberikan laporan, mungkin tidak di masyarakat tapi pada pimpinan kami. Jadi sejak tanggal 16 Desember yang lalu ya sampai pada hari ini kami sudah merealisasikan mereka yang diterima pekerjaan itu lebih dari 290, 41 diantaranya ke luar negeri. Artinya lowongan pekerjaan yang kami sampaikan itu adalah real. Nah, ketika kita sudah sampaikan lowongan pekerjaan itu, ya kami harapkan masyarakat aktif, artinya berkompetisi untuk memperebutkan lowongan pekerjaan tersebut. Karena saat ini antara lowongan pekerjaan dengan para pencari kerja itu sangat berbanding jauh. Nah, untuk itu bagaimana mengatasi keterbatasan itu, kami akan melakukan pelatihan tadi supaya para pencari kerja itu dapat meningkatkan kemampuannya, dapat bersaing hingga ke luar negeri. Kami katakan demikian dan kami berani menjamin demikian karena saat ini kami sudah untuk program magang kerja ke Jepang saja kami sudah lebih dari 50 orang kami lakukan. Kemudian bekerja sama dengan LPK, beberapa lowongan kerja ke luar negeri, ke Taiwan, Hong Kong, bahkan ada beberapa yang ke negara-negara Timur Tengah. Semua yang kami lakukan, pemerintah Kota Palembang yang lakukan adalah benar dan mereka itu semua sudah terverifikasi. Jadi mudah-mudahan belum ada program yang seperti ini yang ada di Indonesia. Kami mencoba menyampaikan lowongan pekerjaan itu sampai ke HP pribadi. Itu mungkin Mbak Tata. Dan ini sudah terverifikasi bahwa lowongan yang kami sampaikan itu adalah benar. Baik, berarti itu benar ya pendengar ya. Betul. Oke, jadi mungkin sabar aja nanti atau di spam terus Betul. aja miminnya biar kebaca Iya. terus gitu. Kalau bisa nulisnya pakai huruf besar ya Pak ya. Iya, karena saking derasnya itu Iya. pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang sehari sampai 500 viewers kali kami tampil itu dalam waktu 2 jam itu. Kadang-kadang rata-rata 5.000 6.000 viewer. Dan itu kalau 10% saja yang bertanya, mohon maaf kalau tidak terbaca. Iya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, saya lanjutkan kembali nih ke Bu Moren ya. Bu Moren, apa yang dilakukan gitu ya untuk meningkatkan akses permodalan dan juga mungkin teknologi ya bagi koperasi di wilayah Sumatera Selatan ini? Kementerian Koperasi itu ada salah satu badan BLU-nya itu namanya LPDB, Lembaga Penyaluran Dana Bergulir. Itu untuk pinjaman ke koperasi-koperasi yang sehat, koperasi-koperasi yang NPL-nya itu di bawah 5%. NPL itu nilai macet ya, angka kemacetan koperasi ini. Kan koperasi di tahun 2021 itu kena dampak COVID. Ya, kredit bermasalah begitu ya. Oke. Ya, jadi banyak koperasi-koperasi yang goyang. Banyak koperasi-koperasi yang butuh permodalan besar untuk memulihkan kembali koperasinya. Nah, Kementerian Koperasi ada program dana bergulir itu untuk pinjaman ke koperasi untuk membantu menstimulus koperasi supaya bisa bangkit lagi setelah dampak COVID kemarin. Kita ada LPDB namanya, dan kalau dari Kementerian Koperasi, kalau dari Kementerian Keuangan itu namanya dari Pusat Investasi Pemerintah itu tadi yang pinjaman juga untuk koperasi untuk disalurkan ke anggota dengan bunga yang rendah. Ya. Oke. Jadi kalau kita berbicara soal bunga ya Bu ya. Tadi sampaikan bunga kalau misalkan untuk di koperasi itu berapa persen Bu? Kalau dari koperasi ke anggota itu 12%. 12% ya. Oke. Berarti kalau bunga terendah itu tadi untuk bantuan yang
permodalan untuk koperasi-koperasi yang terdampak COVID kemarin dan koperasi-koperasi yang non performing loan tadi ya, iya, yang kredit bermasalah itu tadi iya. ya. Oke, baiklah. Jadi kalau misalkan udah di luar dari 12% itu dipastikan itu bukan koperasi legal begitu ya? Ada beberapa koperasi itu yang kemungkinan di daerah itu yang apa ya, nilai anggotanya itu kan ada yang pinjamannya kecil, ada yang Oke. pinjamannya. Kalau pinjamannya kecil itu bunganya memang di bawah 12%. Mm-mm. Tapi memang ketika pinjaman itu di atas 50 juta, 100 juta itu kemungkinan mereka akan menerapkan bunga di atas 12% tapi tidak di bawah 17%. Oke, berarti yang berlaku di atas 12% itu ketika pinjamannya tuh 50 juta ke atas. ke atas ya. Oke. Jadi kalau misalkan kayak tadi pendengar kita 8 juta sudah di atas 12% ya, itu bukan ilegal, itu bukan legal lagi gitu ya, Iya. Bu ya. Oke. Kemungkinan itu kooperasinya ya memang banyak koperasi-koperasi yang agak nakal, yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah kita tetapkan. Tapi itu ketika nanti kami turun ke lapangan, nanti kan ada tim pengawas dari pusat untuk meninjau koperasi-koperasi yang nakal itu. Oke, baik. Pak Redian, ini kalau ini kan memang Dinas Tenaga Kerja itu kita tahu, saya juga salah satu pernah juga nonton live TikToknya gitu ya Pak ya. Ternyata memang jor-joran banget, peminatnya juga banyak sekali ya, sampai kelihatan kalau miminnya itu kewalahan gitu ya Pak ya. Tapi yang mau saya tanyakan ini ya, apakah punya langkah konkret juga yang mungkin bisa dilakukan ya untuk meningkatkan partisipasi teman-teman ini, khususnya generasi muda gitu ya, dalam berkooperasi, tidak hanya dalam mencari pekerjaan saja begitu Pak? Oke, terima kasih Mbak Tata. Ini berarti Dinas Tenaga Kerja juga harus berkooperasi juga. Iya. Memang harus kita sama-sama Kolaborasi akui begitu dan ya Pak? Sama-sama kita ketahui bahwa kalau dulu ada istilah koperasi itu adalah suku guru ekonomi Indonesia. Nah, tetapi dengan digitalisasi yang kami sampaikan di depan tadi, kita harus berperang saat ini. Karena perubahan setiap waktu. Karena kalau dulu angka rupiah itu bisa diprediksi, harga minyak bisa diprediksi, harga emas bisa diprediksi. Tapi sekarang tidak bisa. Karena kita setiap hari mungkin di HP Mbak Tata, HP Mbak Morena juga pinjaman macam-macam, ada kartu kredit, ada pinjaman online dan lain sebagainya. Ini adalah lawan kita. Kami berharap bahwa koperasi dapat bukan bersaing lah, paling tidak menyamakan diri lah ya, melakukan modernisasi. Kalau kami lihat tadi ada kerjasama itu sudah luar biasa sekali, koperasi dengan platform digital. Kalau kami sendiri di Dinas Tenaga Kerja, kami mengedukasi masyarakat, artinya usaha kecil dan menengah ini dapat mampu bersaing. Kota Palembang sendiri pada saat ini adalah paling besar pendapatannya adalah dari jasa dan perhotelan, baik itu perdagangan maupun perhotelan. Dari jasa itu sendiri, kalau kita lihat dari perdagangan, kalau boleh kita lakukan pengkhususan kembali, itu ada kuliner. Kalau kuliner kita bisa pengkhususan kembali. Ada yang namanya pindang dan ada namanya pempek. Yang kita tahu sama-sama lebih 40 ton pempek. Ya, ada tiap hari keluar dari Palembang. Itu berapa ikan, berapa turunannya, kemplang dan lain sebagainya. Dan berapa orang yang terlibat di situ. Nah, kami lebih kepada bagaimana UMKM ini dapat bekerja dengan baik. Kami katakan tadi, kami bekerja sama dengan Aspenku, itu bukan hanya mencakup wilayah Kota Palembang saja, tapi sesumsel bahkan sesumbakse. Di sini banyak anggotanya, artinya mulai dari pedagang bakso, barista, pempek dan lain sebagainya. Kami bekerja bersama-sama, kami melihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan, termasuk juga dengan koperasi, khususnya dengan dinas koperasi di Kota Palembang, di Koperasi UKM. Kami sering melakukan giat bersama. Kami melakukan penilaian, kami melakukan pelatihan, kami melakukan FGD bersama. Bagaimana mengembangkan koperasi dan UKM ini bukan hanya menjadi sekedar hidup, tetapi dia mampu berproduksi, berkembang di Indonesia. Bahkan kami mendorong untuk
bisa keluar negeri. Nah, baik dari tata kelola keuangan, kemasan dan lain sebagainya. Yang ini yang kami lakukan saat ini. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Saya ingatkan kembali pendengar Anda masih bisa berpartisipasi ya di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya ke Bu Moren. Bu Moren, sebenarnya berapa banyak sih sudah koperasi yang memang katakanlah aktif atau terdaftar aktif gitu ya di wilayah Sumatera Selatan ini? Baik. Oke, silakan. Sini sama Pak Bayu. Oh ya, Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Oke. Pak Bayu kasih koperasi ya dari Dinkop UKM Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Pak Bayu. Ya, baik. Selamat pagi. Jadi untuk jumlah koperasi di Sumatera Selatan ini, kalau berdasarkan by data ODS, online data system, itu terdapat sekitar 4.000 sampai 6.000 koperasi jumlah keseluruhan di Sumatera Selatan. Tetapi hanya sekitar 50% itu yang aktif. 50%? Iya. Berarti kurang lebih 2.000-an ya Pak ya? Ya, 2.000 sampai 3.000. Itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa koperasi ini bisa katakanlah mati suri. Iya. Ya, pertama karena administrasi koperasi itu tidak baik. Iya. Artinya mungkin koperasi itu telah didirikan hanya ada suatu tujuan kepentingan. Iya. Misal ada pemberian bantuan atau hibah, persyaratannya harus berbentuk koperasi. Maka masyarakat berduyun-duyun membentuk koperasi. Iya. Setelah mendapat bantuan hilang. Oh, gitu. oke. Jadi yang bertahan ini memang koperasi yang benar-benar administrasi kelembaganya itu yang sehat. Dan yang itu yang kami persiapkan untuk menjadi koperasi yang modern. Oke. Gitu. Oke. Jadi jenis koperasi yang paling berkembang di Sumsel apa nih Pak? Kalau untuk yang di Sumsel ini banyak. Ya. Koperasi simpan pinjam khususnya itu di Kota Palembang. Kemudian itu koperasi produsen itu kebanyakan di wilayah kabupaten penghasil sawit maupun karet. Kemudian serba usaha, dan ada juga koperasi karyawan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Sudah terjawab ya, berapa banyak koperasi yang aktif, datanya juga berapa banyak gitu ya, dan jenis koperasinya juga seperti apa yang berkembang di wilayah Sumatera Selatan ini. Nah, saya lanjutkan kembali ke Pak Redian nih. Pak Redian, kalau ini menurut kacamata Dinas Tenaga Kerja begitu ya Pak ya, koperasi ini kontribusinya mengurangi angka pengangguran juga nggak sih Pak di Kota Palembang begitu ya, terutama mungkin di kalangan pemuda atau perempuan gitu Pak? Terima kasih Mbak Tata. Itu pertanyaan yang sebenarnya harus bisa dibuktikan dengan angka sebenarnya. Oke. Kami sampaikan bahwa kalau secara angka kami belum ada aktif pemuda dan lain sebagainya. Betul kata Pak Bayu tadi bahwa memang dapat kita katakan bahwa koperasi itu lebih kepada musibah seperti apa yang ada bantuan dan lain sebagainya. Karena itu tadi kepengurusan koperasi itu betul-betul orang yang mau berkorban di situ. Itu tadi. Kemudian bagaimana tadi pertanyaan Mbak Tata pemuda tadi kan terkait dengan pemuda. Pemuda sekarang kami katakan jarang sekali mereka mau mendirikan koperasi, tapi lebih kepada mereka melakukan apa ya namanya pekerjaan itu dengan platform digital sekarang. Semua serba digital. Nah, itulah yang kita harus lakukan, bagaimana mengedukasi bahwa pemuda itu paling tidak ada nilai-nilai koperasi lah, yang nilai kerjasama, nilai berbagi, nilai berkorban. Itu yang kita lakukan ketika kami melakukan pelatihan-pelatihan itu, Mbak Tata. Tapi kalau secara spesifik bahwa ingin memaksa atau mengajak kawan-kawan pemuda itu mendirikan koperasi, kebetulan karena bukan ranah kami, jadi kami lebih kepada edukasi bagaimana nilai-nilai koperasi itu, nilai-nilai kerjasama itu bisa menjadi nilai-nilai kerjasama ketika mereka kita latih, ketika mereka kita satukan, ketika mereka
melakukan kerjasama di pelatihan kami ketika kami memberikan edukasi itu pada Pak. Oke, baik ya. Nah, saya ke Bu Moren ya, berarti Bu Moren kalau misalkan kita untuk menggait mungkin ya anak-anak muda atau pemuda ini lebih melek koperasi gitu ya. Ini ada yang kita lakukan tidak nih di dinas kita sendiri? Tapi memang kalau misalnya dilihat kan kebanyakan yang dewasa yang bermain di koperasi ini begitu. Ya, saat ini memang banyak sih anak-anak muda ini tidak tertarik untuk berkooperasi. Mereka lebih ke platform digital yang lebih modern lagi. Makanya kita membuat suatu pelatihan dan untuk pemula ini untuk tertarik berkooperasi. Biasanya kita adakan pelatihan SDM itu, tapi kita yang ambil dulu SDM yang ada di koperasi yang masih muda-muda. Kita guide dulu mereka untuk berkooperasi, lebih tertarik untuk menjadi membentuk koperasi yang lebih baru lagi. Karena memang gampang susah untuk membuat Gen Z ini untuk ikut dan mau membentuk koperasi. Sudah zamannya sudah berbeda sekarang, sudah berubah mungkin ya, mindset mereka mungkin koperasi itu untuk orang-orang yang zaman dulu lah. Mereka lebih tertarik untuk seperti main saham sekarang, anak-anak muda sekarang, dan juga mereka lebih tertarik untuk pinjaman lebih mudah, banyak ada pay letter kan, tinggal foto sebentar 5 menit 10 menit sudah bisa dapat pinjaman. Tapi mereka tidak tahu dampaknya ketika nanti ada kredit macet. Banyak kan pinjol ini ketika kita macet akan terhubung semua kontak kita di handphone, dan foto-foto di handphone itu bisa dijadikan modus mereka untuk memeras dan akhirnya banyak dampaknya sekarang yang bunuh diri anak-anak muda sekarang karena terjerat dengan pinjaman online ini. Nah, memang kami dari Dinas Koperasi melakukan pelatihan untuk pemuda pemula ini supaya tertarik untuk berkooperasi. Tapi memang sampai saat ini masih belum terlalu menonjol ini dampaknya ke kami, ke Dinas Koperasinya sendiri. Oke. Nah, kalau sinergi ya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan juga koperasi ya dalam mengatasi tantangan perekonomian seperti inflasi dan juga ketahanan pangan. Nah, itu seperti apa tuh, Bu? Kami kemarin itu tahun 2023 melakukan MOU dengan Bulog. MOU itu kerjasama untuk penyaluran sembako murah untuk anggota koperasi, tapi ini melalui koperasi. Jadi kami buatkan turunannya PKS ke koperasi dengan Bulog untuk membantu memfasilitasi anggota koperasi membeli sembako murah di Bulog. Itu sudah berjalan dari tahun 2023. Oh, sudah berjalan 2023 ya, sampai dengan sekarang begitu ya, Bu ya. Oke. Hasilnya apa nih, Bu? Banyak yang pasti anggota untuk membeli sembako itu tidak susah-susah lagi untuk mencari ke tempat, misalnya yang di pedesaan, yang di daerah, untuk mencari beras, minyak, gula, itu sudah ada di koperasinya di daerah mereka sendiri. Oke. Nah, kalau tadi kan sempat disampaikan soal inovasi begitu ya, model koperasi yang memang dilakukan begitu. Nah, kalau di Sumsel sendiri ada tidak yang dijadikan contoh gitu? Koperasi yang dijadikan contoh untuk daerah lain begitu ya. Biasanya kan ada tuh, Bu, di antara sekian banyak. Ada tidak sih? Ada sih sebenarnya. Kami ada rujukannya koperasi, kalau di Sumsel ini, di Kota Palembang ini di koperasi rukun. Koperasi rukun. Tapi untuk masalah kalau yang di Gita Sakti itu saya lupa nama koperasinya, di daerah Banyu Asin itu. Sudah jalan koperasi itu sudah jalan sama Inveli di Banyu Asin. Oke. Tapi saya lupa nama koperasinya apa itu. Jadi dia sudah menggunakan aplikasi itu untuk transaksi kebutuhan ekonomi mereka dan kebutuhan rumah tangga mereka. Sudah jalan di koperasi itu. Tapi kalau di koperasi di Kota Palembang ini ada koperasi rukun yang memang sudah digital lah. Mereka sudah keuangannya sudah sangat-sangat rapi, sangat-sangat tertata, dan anggotanya pun sudah 12.000 orang.
Oh, anggotanya. banyak juga Iya. ya Bu ya. Rata-rata itu UKM, pedagang di Cinde dan pedagang-pedagang di Pasar 16 itu anggota koperasinya. Oh. Sudah sangat besar koperasinya. Oke, baiklah kalau begitu ya. Baik, nah sebelum kita akhiri ini ada pertanyaan-pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan juga nih. Saya ke Pak Redian dulu. Jadi apa sih Pak sekarang jadi tantangannya dari teman-teman yang ada di dalam Dinas Tenaga Kerja ya? Saat ini begitu ya Pak ya, di tahun 2025 ini mungkin untuk sama-sama kita membantu perekonomian wilayah Sumatera Selatan ini gitu Pak. Atau mungkin ada tantangan tertentu juga ya dalam mengarahkan atau memberikan pekerjaan begitu Pak. Apapun itu silakan Pak. Oke. Mohon maaf saya karena ada perjalanan Iya, Pak. agak suaranya, tapi saya sampaikan bahwa tantangan yang terberat saat ini adalah perubahan yang cepat dalam dunia digitalisasi. Adik-adik mahasiswa, kemudian pelajar itu harus bisa menambah kemampuan dan pengetahuan, artinya meningkatkan kemampuan mereka, selalu berlatih dan selalu belajar, bahwa pembelajaran itu tidak harus melalui kursus, semua tersedia di digital, di internet itu semua tersedia, agar kita bisa bagaimana bisa bersaing dengan dunia luar, bagaimana kita bersaing, karena ketika mereka lulus perguruan tinggi atau mereka tamat sekolah itu adalah hanya persoalan dasar, mereka hanya mendapat sertifikat. Tetapi yang dibutuhkan adalah sekarang keahlian dan kerja keras. Itu yang kami harapkan. Karena kondisi ekonomi sekarang tidak sedang baik-baik saja. Kita saat ini sedang bertarung dengan masa depan. Mereka yang unggul adalah mereka yang mampu bekerja keras dan selalu menambah ilmu pengetahuan. Itu mungkin dari kami, Mbak Tata. Oke, baik. Nah, ada yang mau disampaikan begitu Pak? Ini izin Bu Moren ya, karena Pak Redian dalam perjalanan ya. Silakan Pak Redian. Untuk pendengar kita dan juga pemirsa yang mendengarkan siaran kita ini, mungkin sebelum diakhiri Pak, begitu, ada yang mau disampaikan? Oke. Terima kasih Mbak Moren, Mbak Tata, Pak Bayu, bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, seperti kami sampaikan, kami setiap tahun melakukan pelatihan, baik yang bersertifikasi maupun non-sertifikasi. Pada adik-adik yang ingin melakukan peningkatan keahlian, silakan datang ke Dinas Tenaga Kota Palembang. Kemudian banyak juga persoalan-persoalan hubungan industrial terkait dengan hak-hak karyawan ya, yang kadang-kadang gaji, kadang-kadang hak-hak ketenagakerjaannya, kadang-kadang perusahaan tidak tahu bahwa itu sudah melanggar, dapat konsultasikan kepada kami. Kemudian kami berharap kami mempunyai platform digital baru, Adogawi Palembang, kepada seluruh masyarakat yang mendengar RRI Palembang, silahkan. Kami setiap hari live TikTok dari pukul 9 hingga pukul 11 dan dari pukul 2 sampai pukul 4 sore. Kami menyampaikan lowongan-lowongan kerja terupdate dari dalam negeri bahkan keluar negeri. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami hanya berusaha dan menyampaikan hal-hal yang terbaik. Terkait khususnya untuk yang ingin keluar negeri, negara Kamboja bukan negara Kamboja dan negara-negara Asia yang tertentu seperti Burma, Filipina dan lainnya bukan negara tujuan untuk bekerja. Mereka rata-rata terjebak dalam menjadi operator judi online. Semua yang ingin keluar negeri harus, khususnya Kota Palembang, harus melalui wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Dan satu hal lagi, judi online. Judi online lebih dari 3.000 triliun uang negara terserap ke luar negeri akibat ini. Dan apabila tidak diatasi tahun 2025 ini menjadi 7.000 triliun. Itu yang menjadi persoalan kita hingga melemahkan ekonomi. Berbijak-bijaklah untuk melakukan pengaturan finansial kita dan jangan terjebak dengan pinjaman online. Itu dari kami, Mbak Tata, Mbak Moren dan Pak Bayu. Baik, terima kasih banyak Pak Redian, waktunya bersama RRI Persatu Palembang di pagi hari ini. Hati-hati ya di jalan ya Pak ya, sampai tujuan dengan selamat, insya Allah amin ya. Ya pastinya insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali di lain kesempatan begitu ya Pak ya, untuk topik yang berbeda mungkin ya. Baik. Saya izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berbincang-bincang bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Redian Dedi Umrin SEMM. Dan di studio kita juga masih bersama Ibu Morena Suci Basmark SIKOM MM ya, Kabid Pemberdayaan Koperasi Diskop UKM Provinsi Sumatera Selatan. Bu Moren, apa juga yang mau disampaikan kepada pendengar kita dan juga pemirsa RRI yang sudah menyimak siaran kita di pagi hari ini, silakan. Koperasi di Sumatera Selatan ini memang sangat-sangat banyak yang yang baik dan memang ada juga yang tidak aktif.
kami memang terkendala untuk SDM dari koperasi-koperasi ini banyak yang belum digital, memang belum tersentuh secara platform yang digital ya Mbak, masih manual, banyak yang manual dan banyak yang tidak mau untuk menjadi digital. Karena apa? SDM mereka belum nggak ada, karena banyak orang-orang yang sudah sudah di atas lansia lah yang mengelola koperasi itu, dan mereka tidak mau merubah mindset mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Memang itu satu tantangan buat kami sebagai dinas koperasi, sebagai label pemerintah, untuk membantu memfasilitasi koperasi-koperasi ini untuk lebih baik lagi dan bisa menyamakan dengan pinjaman bank-bank yang lebih bagus, pinjaman-pinjaman online yang sekarang sedang marak. Itu memang kami terkendala di situ Mbak. Kami sudah melakukan pelatihan, berbagai macam pelatihan SDM, pelatihan tentang manajemen koperasi, pelatihan tentang yang untuk memajukan koperasi itu sendiri. Tapi dampaknya sampai hari ini ya belum terlalu baik, karena memang banyak koperasi-koperasi ini tidak susah untuk merubah mindset mereka. Itu yang sangat susah kami laksanakan di Palembang, di Sumatera Selatan ini. Makanya kami terus setiap tahun kami melakukan pelatihan untuk membantu koperasi-koperasi itu untuk lebih baik lagi secara administrasinya, secara legalitasnya, secara legalitas hukumnya, dan setiap tahun mereka harus memperbaiki kartu untuk kartu koperasinya itu supaya aktif dan tidak mati. Jadi kami ketika datang ke koperasi itu banyak yang koperasi tidak memperpanjang NIK mereka. Jadi banyak yang ketika kami akan ada bantuan atau ketika akan ada hibah entah itu dari kementerian atau dari pemerintah daerah, koperasi ini tidak bisa mendapatkan itu. Karena apa? Karena secara legalitasnya mereka tidak ada. Hanya ada berdiri koperasi, NIK-nya sudah kadaluarsa, dan mereka tidak memperbarui koperasi itu, datanya itu. Nah, itu yang sangat susah kami untuk membuat koperasi ini memang benar-benar baik. Sebenarnya banyak koperasi baik juga banyak. Cuman banyak perbandingannya memang banyak yang tidak seperti koperasi-koperasi yang di Jawa, Pulau Jawa, yang sudah memang banyak yang sudah digital, sudah sama seperti bank-bank BPR, bank-bank konvensional lainnya. Nah, itu tantangan kami ke depannya. Semoga ke depannya koperasi-koperasi mau merubah mindset mereka untuk lebih mengikuti perkembangan zaman. Oke, baik. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan mindset itu memang agak butuh effort yang lebih ya Bu ya. Ya, kita doakan saja semoga lama-kelamaan semuanya tuh bisa satu pikiran begitu ya, dan jadi semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang ingin kita capai begitu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Morena dan juga Pak Bayu ya, dan juga teman-temannya yang sudah hadir di Pro 1 Palembang. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan perbincangan yang mungkin pembahasan yang berbeda. Mudah-mudahan ini perbincangan kita ini manfaat untuk kita semua dan kita semakin teredukasi begitu ya. Baik, mungkin untuk pendengar yang mau tanya-tanya langsung saja ya berkaitan dengan koperasi ini ke Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan, atau langsung ke wilayah-wilayah teman-teman itu ya, yang di Banyuasin ya, di mana-mana itu tersebar di seluruh kabupaten ya. Silakan saja pendengar. Baik, demikian dialog Palembang pagi ini. Saya sudah bersama Kabid Pemberdayaan Koperasi Diskop UKM Provinsi Sumsel, Morena Suci Basmak SIKOM MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar, Anda sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Saya Tata Edins masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini, masih bersama Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.